Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, kita kembali dipertemukan dengan hari Senin ya. Kalau dalam kalender Hijriyah itu kita sudah masuk hari Senin. Karena kalender Hijriyah itu kan pergantiannya maghrib ya. Kalau kalender Masehi pergantiannya jam 12 malam 00. Makanya kalau tahun baru nunggu jam 00. Kalau kalender Hijriyah maghrib juga. Makanya takbiran itu kan setelah maghrib gitu, karena sudah masuk hari raya gitu. Ya, kalau teman-teman dulu mungkin pernah ngaji di ustadz, di muallim atau di pak kiai itu, biasanya ada istilah Senenan Kemisan. Sini ada nggak istilah Senenan Kemisan? Nggak ada. Enggak, kita infak aja. Jadi kalau Senin Kemisan kita ngasih infak ke ustadznya gitu. Enggak ada ya? Ada. Udah enggak ada. Oh, bulanan ya. Kalau dulu istilahnya Senin Kemisan. Ya kan, Senin Kemisan. Masih ketemu ya? Ya. Ya, kita bersyukur ketemu dengan hari yang disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah hari Senin itu puasa. Walaupun kalau kita lihat bagaimana katakanlah dunia barat mencoba mendiskreditkan, misalnya kalau Senin tagline-nya I don't like Monday. Saya nggak suka hari Senin. Ini kan sangat banyak simbol-simbol Islam yang kita didestruksifikasi gitu, atau diberikan gambaran dan memunculkan kita jadi tidak suka. Ya contoh misalnya hari Jumat kan. Hari Jumat image-nya serem gitu ya. Jin pada keluar, setan pada keluar. Film-film horor selalu jinnya keluarnya hari Jumat, malam Jumat. Ya Allah Rabbi. Padahal hari Jumat adalah hari raya kita, Yaumul Mazid, hari ditambahkannya amal, hari penuh berkah. Ya, di mana sholawat-sholawat kita langsung nyampe ke Rasulullah. Ya kan? Di antara 24 jam hari Jumat ada saat-saat diijabahnya doa. Baik itu Jumat antara dengan Sabtu, yaitu waktu asar, atau ketika saat khotib naik mimbar gitu. Ya. Jadi harusnya ketika kita masuk hari Jumat happy, senang gitu. Bukan kemudian terbayang sundel bolong keluar, kuntilanak. Ya ini salah satu ya. Bagaimana kita kadang tidak terasa dijauhkan dengan simbol-simbol Islam itu sendiri. Ya, salawat dan salam kita layangkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang berusaha tetap istiqomah mempertahankan ajaran-ajarannya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita sebagaimana yang di-share Kang Usman, bagaimana kita memiliki ketenangan jiwa. Ketika kita ditanya, kira-kira siapa sih orang yang paling bahagia? Maka kira-kira jawabannya siapa? Kalau ditanya, kira-kira siapa yang paling bahagia? Jawabannya kira-kira siapa?
Hah? Anak kecil. Nggak mikirin apa. Tapi faktanya anak kecil sering nangis. Ya, siapa? Harusnya jawabannya adalah saya. Ketika kita bertanya siapa yang paling bahagia, harusnya jawabannya adalah saya atau kita. Kenapa? Ya kita idealnya adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu milik Allah. Dan Allah sudah menegaskan kepada kita, orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak pernah khawatir, enggak pernah sedih. Apalagi ditambah munajat kita, pasti di antara munajat kita yang paling banyak adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita yakin gak Allah mengabulkan doa kita? Loh, kita masih sedih. Kok kita masih gelisah gitu? Kita masih galau. Padahal sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kenapa menyebutkan bahwa jiwa yang tenang merupakan langkah awal menuju surga. Karena memang yang dipanggil oleh Allah agar masuk surga adalah mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Pak lebih, kalau atau yang memimpin tahlil, pasti ketika dalam acara kematian, ayat yang dibaca adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang Allah persilakan masuk surga itu, yang Allah panggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka yang memiliki ketenangan jiwa. Terus kenapa ya? Atau apa yang sering membuat kita gelisah? Pekan kemarin kalau teman-teman masih ingat, karena mungkin bisa jadi kita belum melakukan 4 langkah. Langkah yang pertama agar kita memiliki ketenangan jiwa adalah kita punya apa kemarin? Udah disampaikan belum ya kemarin? Udah kayaknya. Hah? Pedoman. Iya, pedomannya apa untuk bisa memiliki ketenangan jiwa? Langkahnya apa? Atau untuk bahagia? Hah? Tenang, sabar, masya Allah. Itu udah tenang banget tuh. Ketenangan Jawa langkahnya tenang, ya benar. Nggak salah. Ya. Uang. Ya memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak bisa dibeli kalau nggak punya uang. Nggak ada salahnya uang. Tapi sejarah membuktikan bahwa perselisihan senantiasa diawali dari uang. Perang Badar, selesai perang Badar, rebutan masalah uang. Perang Uhud, yang sampai Sayyidina Hamzah terbunuh, gara-gara khawatir nggak kebagian uang. Sampai perang Hunain yang terakhir, menjelang wafatnya Rasulullah, itu juga ketika masalah pembagian uang.
pembagian harta. Ya. Dulu ketika tidak ada bantuan orang tenang. Tapi ketika ada bantuan orang merasa kok saya nggak kebagian. Ya, ya kan? Nggak tenang juga. Ya. Kalau uang itu bikin orang tenang, seharusnya tidak ada orang yang korupsi. Kenapa? Karena mereka sudah kaya. Yang salah itu adalah sikap kita terhadap uang itu sendiri. Ya. Saya pernah mencontohkan ya, ternyata orang yang banyak masalah juga bukan berarti orang miskin. Orang yang banyak uang juga banyak masalah. Ya saya banyak menerima konsul gitu. Ya kesedihan, kegelisahan. Ya. Saya sampai orang yang sekali tanda tangan bisa beli motor, itu curhat gelisah. Ya. Karena persepsi kita tentang uang, tentang dunia itu salah. Gitu. Jadi betul bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi uang juga tidak menjamin orang memiliki ketenangan jiwa. Ya. Bayangkan gitu ya. Salah satu yang rugi dari orang kaya apa? Apa yang dirugikan dari orang kaya kalau dia sudah meninggal? Ya. Ada dua kerugian bagi orang kaya ketika dia meninggal. Satu, hartanya direbutkan oleh ahli warisnya. Yang kedua, dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan harta yang dia miliki. Bayangin, uangnya dibagi-bagi sama ahli waris, dia diminta pertanggungjawaban. Itu yang rugi dari orang kaya gitu. Oh kalau gitu nggak boleh kaya dong. Saya tidak mengatakan tidak boleh kaya. Gitu. Ya. Saya dalam momen-momen tertentu memotivasi teman-teman untuk kaya. Tetapi yang perlu teman-teman lakukan adalah kesiapan kita memiliki mental dulu. Karena banyak di antara kita yang tidak punya mental untuk jadi orang kaya yang benar. Setelah kaya dia sombong, setelah kaya dia lupa sedekah, setelah kaya dia lupa diri gitu. Ya. Itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang untuk berdagang di pasar kalau dia belum punya ilmu. Karena dia punya peluang terjerembab dalam dosa riba misalnya. Ya. Karena peluang-peluang dunia, jebakan-jebakan dunia itu luar biasa. Tapi sekali lagi bukan berarti saya mengkhawatirkan antum teman-teman untuk kaya. Punya cita-cita kaya harus. Ya. Punya rumah yang nyaman. Terbayang bikin pengajian di rumah itu. Ya. Bikin sampingnya rumah tahfidz. Itu kan semua harus di-hire, dikelola dengan harta. Ya. Tetapi yang perlu sekali lagi kita tanamkan adalah bagaimana menanamkan keyakinan kita. Karena sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, langkah pertama kalau kita ingin tenang, sebelum kepada langkah-langkah yang lain, ya, kita harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi faman aradahuma fa 'alaihima bil ilmi." Barang siapa yang ingin hidup bahagia harus dengan ilmu, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin menghendaki keduanya harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu hidup ini idealnya jadi mudah. Karena kita paham.
Semakin kita belajar, idealnya bukan semakin sulit, tetapi semakin kita belajar, idealnya semakin mudah. Harus punya ilmu. Ilmu apa yang harus kita dahulukan? Ya, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah mampu mentarbiyah, mampu membina para sahabat generasi awal, memiliki ketenangan jiwa walaupun memiliki keterbatasan harta. Bilal bin Rabah, seorang budak mampu tegar, memiliki ketenangan jiwa dan kebahagiaan, yang kebahagiaannya itu digambarkan seandainya para raja dan para penguasa bangsawan tahu kebahagiaan orang beriman, mereka akan merobek dada orang-orang beriman dan akan mengambil kebahagiaan itu. Berarti kita punya problematika tentang keimanan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita masih belum menjadi orang yang paling bahagia. Teman-teman pernah nggak berpikir yang anaknya sudah besar kayak Mang Dung, Pak Edi paling besar 7 tahun, antum masih balita ya, gitu. Osman udah besar, antum juga 3 tahun, apa? Masya Allah udah besar ya, antum udah SD ya, 8 tahun. Ya. Kita yang mendidik anak-anak kita itu dari kecil sholat. Tapi adakah di antara teman-teman yang masih merasakan kesulitan nyuruh anaknya sholat? Masih. Kenapa? Padahal dididik dari kecil untuk sholat. Diajak ke masjid gitu ya. Kenapa kok masih harus subuh, apalagi harus bangun-bangunin gitu? Karena satu hal yang tidak diimbangi dari pelajaran fikih apa? Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada anak-anak kita agar mau sholat, kecintaan kepada Allah. Inilah yang dilatih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, kalau kita lihat sejarah Islam, perintah sholat itu tahun keberapa kenabian? Isra Mi'raj, kan perintah sholat Isra Mi'raj. Tahun berapa kenabian? Intinya Isra Mi'raj itu sebelum Rasulullah hijrah, karena sebentar lagi kemudian Rasulullah hijrah. Kalau hijrah itu adalah tahun ke-13 kenabian, gitu ya, berarti Isra Mi'raj antara tahun 10 sampai tahun 12. Artinya Rasulullah atau wahyu perintah tentang sholat setelah Rasulullah hampir 10 tahun membina akidah. Dan akidah itu berhubungan dengan cinta. Dibina terus bagaimana para sahabat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, berkorban apapun hatta nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya mereka siap. Beda dengan kita. Kita mungkin berkorban apapun siap kecuali nyawa, iya kan? Iya nggak? Kalau nyawa ntar dulu, gitu kan? Iya. Nyawa nggak ada tokonya, gitu. Iya kan? Gitu. Tapi kita lihat bagaimana, kalau tidak salah sahabat itu namanya Khubayb bin Adi. Ya. Ketika beliau berada di tiang gantungan, ketika seluruh mata anak panah tertuju pada beliau, karena mereka beliau dihukum mati oleh orang-orang Quraisy. Ketika beliau ditawarkan, sudikah kiranya posisi Anda digantikan oleh Muhammad? Apa jawab beliau? Demi Allah, saya tidak ridho Nabi Muhammad tertusuk duri sekalipun. Insyaallah. Kan itu tidak mungkin kecuali bagi para pencinta. Yang kita sementara ini alihkan itu bukan kepada Allah dan Rasul, ya kan? Puisi-puisi cinta kita bukan untuk Allah dan Rasul. Mungkin yang dulu masih bujangan, puisi-puisi cinta kita untuk pasangan kita.
Di mana hampir seluruh puisi-puisi cinta itu memang tidak masuk akal. Ya kan? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, diajak camping mau nanti dulu. Ya gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau puisi-puisi cinta ini kita berikan kepada Allah, luar biasa. Ya. Makanya ada satu puisi Bilal yang sering membuat motivasi buat saya gitu ya. Kalau tidak salah Bilal ya. Iya Bilal ya. Bilal bukan sahabat tapi Bilal Iqbal, mohon maaf. Iqbal bukan Bilal. Penyair gitu. Ya, beliau mengatakan, ini jadi Maresnya 212. Ya. Seandainya ada 1000 orang yang berjuang di jalan Allah, salah satunya, satu di antaranya adalah saya. Kalau ada 100 yang berjuang di jalan Allah, maka satu di antaranya harus ada saya. Kalau cuma ada 1 orang yang berjuang di jalan Allah, itulah saya. Ini kan puisi-puisi yang mampu menggairahkan kita untuk tegar di jalan dakwah ini. Walaupun mungkin kadang, ya mohon maaf ini untuk saya gitu ya. Mungkin kadang yang ngaji cuman, ya kalau di beberapa tempat ya harus siap gitu. Yang ngaji banyak siap, yang ngaji sedikit juga siap gitu. Karena komitmen kita bukan orientasi jumlah gitu. Nah, jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, apalagi yang perlu kita tanamkan agar kita punya ilmu dan ilmu itu mengantarkan kita kepada cinta Allah dan cinta Rasul, sejarah. Ya. Ini kelemahan kita lemah dalam pelajaran sejarah. Ya mohon maaf gitu ya. Teman-teman kan kalau terbayang tentang Wali Songo gitu, yang terbayang cuma satu, kesaktiannya, ya kan? Kesaktiannya. Tapi pernahkah kita membaca bagaimana kisah Wali Songo yang sesungguhnya mendakwahkan Islam di bumi Nusantara ini? Apakah mereka pernah babak belur enggak? Pernah berdarah-darah atau tidak? Gitu. Ya. Jadi sejarah itu mampu menguatkan kita. Karena seluruh problematika kehidupan teman-teman sekalian itu ada sejarahnya, itu ada duplikatnya, tinggal nyontek plek gitu. Ya. Teman-teman punya masalah hubungan dengan orang tua, dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan orang tuanya. Teman-teman punya masalah dengan istri, dicontohkan bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya. Teman-teman punya masalah kemiskinan, dicontohkan bagaimana Nabi Ayub dengan kemiskinannya. Teman-teman punya masalah kekayaan yang sulit dikelola, teman-teman bisa mencontoh Nabi Sulaiman dengan kekayaannya. Gitu. Artinya seluruh problematika hidup kita itu sudah ada prototipenya dari sejarah. Dan itu pentingnya kita belajar sejarah. Ya. Makanya ketika Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu ditusuk, beliau menjerit kesakitan dan mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh umat terdahulu lebih berat dari itu. Ada yang digergaji sebagaimana Nabi Yahya digergaji hidup-hidup. Ya. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya rontok sepotong demi sepotong. Ya. Artinya itulah cara Rasulullah menghibur semangat perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya ilmu, terutama ilmu akidah yang menumbuhkan rasa cinta dan ilmu sejarah. Kita harus hafal betul rukun iman yang 6, ya kan? Iman kepada Allah, apa lagi? Malaikat, terus kitab, terus Rasul, terus hari kiamat, terus ya takdir. Hafal nggak kita? Hafal. Tapi kok kita masih belum tenang? Karena kita belum melangkah ke level yang kedua. Yakin.
Kita punya ilmunya tapi kita mungkin masih ragu-ragu. Ya. Kita tahu Allah Ar-Razik, Allah Maha Pemberi rizki, tapi kita ragu-ragu. Benar nggak sih Allah Ar-Razik? Ya. Kita ragu-ragu. Ya. Kayak tadi misalnya, saya, ayo mau beli mobil nggak? Gitu. Bilang doa saya belum mantep gitu ya. Ya. Jadi kalau kita yakin Allah Ar-Razik, harusnya tidak ada lagi yang khawatir tentang rizki. Kenapa? Karena kita tahu binatang yang melata, cacing yang di dalam tanah pun diberikan rizki oleh Allah. Gitu. Batas rizki kita kapan berakhir? Kematian. Selama Allah masih menghendaki kita hidup, maka selama itu pula kita masih diberikan rizki. Jadi kenapa kita gelisah? Ya. Yang dibebaskan oleh Allah tadi cara menjemputnya. Ya. Ingat kisahnya Maryam ketika beliau lapar, habis melahirkan. Padahal selama ini waktu masih belum mengandung Nabi Isa, kan Maryam itu adalah wanita al-batul, wanita at-tahur yang suci, yang senantiasa berada di mihrab, ya, yang rizkinya langsung didatangkan oleh malaikat Jibril dari surga. Ya. Tapi ketika Maryam melahirkan, ya, dia diuji oleh Allah, dia lapar. Apa yang Allah perintahkan? Goyangkan pohon kurma. Teman-teman tahu, pohon kurma kalau di Indonesia mirip pohon apa? Kelapa. Ya. Saya yakin teman-teman ketika goyang pohon kelapa, bukan pohon kelapanya yang goyang, gitu. Orangnya yang goyang. Gitu. Jadi boro-boro jatuhin pohon kelapa. Tapi perintah yang kalau menurut logika kita nggak masuk akal, taati saja. Dan itu dilakukan oleh Maryam. Baru kurmanya dipegang, Allah turunkan, jatuhkan kurma. Karena tugas kita memang berjalan, tugas kita berusaha. Allah yang menyempurnakan usaha kita. Saya pernah sekali-kali iseng itu, untuk melipat, bukan iseng ya. Memang kalau iseng nanti nggak dapat pahala ya. Gimana sih caranya nambah syukur? Sekali-kali coba menghitung. Ya. Saya coba kalkulasi berapa sih penghasilan saya sebulan gitu ya. Saya coba kalkulasikan berapa pengeluaran saya sebulan. Gitu. Nggak masuk akal itu. Ya. Logika matematikanya setiap bulan harusnya punya utang. Logika matematika manusia. Tapi kan bukan. Logika Allah beda dengan logika manusia. Ya. Coba deh untuk teman-teman sekali-kali ngitung gitu ya. Ya. Kayak tadi siang ada tukang gorengan bisa nyelengin tiap hari 100.000. Saya luar biasa ya. Gitu. Ya. Nyelenginnya di apa? Ember gitu. Dia bikin ember. Ya. Sampai setahun terhitung 167 juta kalau tidak salah. Ya. Pertanyaannya, gorengannya sebanyak apa? Gitu. Ya. Itu yang, jadi yakin ini yang harus kita tumbuhkan. Itulah mengapa ada ayat yang memerintahkan kita berdoa, Allah tutup dengan kata yakinlah. Itu surah Al-Baqarah. Ketika berbicara tentang puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya, ya Muhammad, tentang aku, jawab, aku dekat. Kita punya ilmu itu. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Aku mengabulkan hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Kita punya ilmu tentang itu. Karena dalam ayat lain Allah juga memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka kalimat berikutnya di ayat tersebut, falyastajibuli, maka berdoalah kepadaku. Dua ilmu itu harusnya cukup membuat kita yakin. Tapi Allah masih perlu menambahkan kata wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku. Karena Allah Maha tahu kita berdoa tapi sering gak yakin. Ya. Maka berdoalah kepadaku, yakinlah kepadaku. Ya. Jadi kita punya ilmu tentang qada dan qadar, kita punya ilmu tentang hari kiamat, kita punya ilmu bahwa semua sudah diatur oleh Allah, tapi kita belum naik kapasitas kita menjadi yakin. Ya, kita masih ragu-ragu. Itu yang membuat kita gelisah. Besok makan apa ya? Makanya standar kita menikmati kehidupan dunia cuma dua digambarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Kalau Anda bangun pagi, Anda dalam keadaan sehat, dan ada makanan yang bisa dimakan hari itu sudah setara nikmat dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena banyak orang yang bangun tidur, bangun-bangun, aduh, awaknya pada pegel, pada lara, gitu ya. Iya kan? Oke, ada bangun, nggak ngerasain sakit, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, gitu kan. Ya. Jadi indikator kenikmatan itu sederhana sekali di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat, ada yang bisa kita makan, dan standarnya nggak harus 3 hari. Bahkan kalau sudah 3 hari dianggap berlebihan, cukup 1 hari itu. Makanya Rasulullah berbicara masalah rezeki digambarkan yang terbaik itu kita seperti burung. Apa ya filosofi burung? Ya. Keluar dari rumah dalam keadaan lapar, pulang dari rumah sudah dalam keadaan kenyang. Ya, Nabi menggambarkannya kan seperti itu. Burung itu pulang kenyang. Ya. Dan kita pasti bisa itu. Wong burung aja bisa. Ya kan? Pasti itu karena Allah sudah menjamin rezeki. Nah, keyakinan ini harus kita bangun. Oke, kita punya ilmu, kita yakin, tapi kok masih gelisah? Berarti kita belum naik level yang ketiga. Apa itu? Ridho. Kita ridho nggak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ridho nggak dengan seluruh pemberian Allah? Ya. Jangan-jangan kita pengennya makannya rumbah, dapatnya tumis kangkung gitu ya. Hidup ini kan cuman belajar untuk apa? Kompromi. Ya. Pengennya bakso, adanya mie ayam, akan terasa nikmat kalau kita kompromi. Alhamdulillah dapat mie ayam gitu ya. Kalau teman-teman gak ridho, walaupun ada mie ayam paling enak di Karangampel misalnya, karena teman-teman terbayangnya bakso, gak bisa menikmati. Bawanya kesel aja. Apalagi kalau kemudian kita nyuruh istri kita salah beli. Wong pesennya bakso, belinya mie ayam. Udah tambah mengkel kalau kita gak ridho. Padahal sederhana saja, kompromi gitu. Kalau sudah kompromi enak. Ya. Problematika kita tidak enak ketika kita tidak kompromi, dan bahasa kompromi yang paling dekat adalah ridho. Subhanallah, sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan kalau kita zikir dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dijamin masuk surga karena dampaknya bahagia. Kita kalau sudah ridho, Masya Allah.
Karena generasi yang terbaik digambarkan dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pun kepada Allah. Ya. Dan di surah Al-Fajr juga setelah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang masuk surga apa? Radiyatan mardiyah. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita akan bisa menikmati itu kalau ridha. Dan yang terakhir, sebetulnya ada 7 poin lagi, tapi saya kira nggak usah terlalu panjang ya. Cukup setengah jam aja, paling lama 45 menit. Yang terakhir apa? Kalau sudah ridha, pertanyaan berikutnya, ada qanaah nggak kita di dalam hati kita? Ya. Merasa cukup ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah mengapa ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Nasaihul Ibad, diabadikan, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna bi'ata'ika. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang, beriman kepada perjumpaanmu, ridho dengan seluruh takdirmu, dan merasa qanaah, merasa cukup dengan seluruh pemberian. Kalau ini kita miliki, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang memiliki ketenangan jiwa. Dirawatnya dengan apa? Salat. Dirawatnya dengan apa? Salat. Itulah mengapa rukun salat yang paling banyak apa? Rukun salat yang paling banyak, takbir cuma 1, takbiratul ihram saja. Sujud 2, tumakninah. Ya, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara 2 sujud tumakninah. Gitu. Kan ada pujiannya. Gimana pujiannya, Bang Tak? Ya, sujud karo tumakninah, ruku karo tumakninah. Saya kalau di Gang 1 sering dengar tuh pujian itu. Utawi rukun salat ya ana pira. Ya gitu. Ya, yang kayak gitu. Tumakninah artinya salat idealnya menenangkan diri kita. Ya. Itulah mengapa salat menjadi hiburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi doa duduk antara 2 sujud, Masya Allah. Ya. Rabbighfirli, terus warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ustaz Hanan At-Taqi menekankan di kata wajburni. Ini doa untuk menghilangkan kegelisahan, kegalauan, ya, kekalutan, dan menenangkan jiwa. Wajburni, ya Allah, kuatkanlah aku. Ya. Coba kalau teman-teman baca wajburni, diinternalisasi, ya Allah, kuatkanlah aku. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi tadi punya 4 kuncinya dan dipeliharanya dengan salat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.